Mari kita akan menjalankan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, dalam kasih sayang kita Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan serta penghiburan bagi yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita, umatnya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya walaupun keadaan kita mungkin tidak baik, kita dalam kondisi yang sulit, tapi Tuhan tetap memberikan sukacita kepada kita. Walaupun mungkin kita sekarang sudah merasa letih, lelah, capek dengan keadaan ini, tapi mari kita terus belajar bertenang dengan Tuhan. Kita terus bersyukur bahwa setiap hari ada kekuatan yang baru, setiap hari ada pertolongan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa kita alami. Angka 1 pujian datanglah Bapak Ibu. Saya kenal Bapak Ibu semangat Tuhan yang Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, hidup sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang diganti mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami berserah diri kembali. Sama-sama doa kita, terus berdoa bangsa dan negara kita, supaya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita. Tuhan menolong para pemerintah yang memimpin supaya mereka juga senantiasa diberikan hikmat, diberikan kekuatan dalam mengatasi masalah yang ada dalam bangsa dan negara kita. Dan juga terus berdoa untuk kerjasama setiap masyarakat supaya kita semua bisa memutus mata rantai COVID-19 ini dengan senantiasa taat protokol kesehatan dan juga bagi masyarakat yang bersituasi juga memberi kesadaran diri untuk mereka memvaksin. Dan juga terus berdoa untuk kita supaya Tuhan juga menolong setiap jemaat untuk tetap datang pada Tuhan dan keterbatasan. Kita tak bisa selalu datang ke gereja, tapi dan setiap ibadah yang diadakan baik offline ataupun online itu menolong kita tetap datang ke Tuhan. Mari kita angkat suara kita bersama-sama, mari kita menaikkan doa untuk kita. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami datang menaikkan syukur kepada Tuhan untuk penyertaan dan campur tangan Tuhan yang tak berkesudahan. Tiap-tiap kali Engkau hadir, melindungi kami dengan kuasa-Mu di tengah situasi dan keadaan yang tidak tentu di masa-masa di mana pandemi yang terjadi. Kami berada dalam keadaan yang aman, karena kami tahu perlindungan penjagaan Tuhan berarti tiap-tiap upaya yang kita kerjakan sejalan dengan protokol yang disarankan oleh pemimpin bangsa ini tentang demikian kami juga berdoa bahwa pemimpin yang sama akan dikurangkan Tuhan berikan bagi bangsa dan negeri ini sampai dengan hari ini masih berjuang menghadapi pandemi yang entah sampai kapan akan berakhir. Namun kami mohon dalam tiap-tiap upaya yang dikerjakan oleh pemimpin bangsa kami Tuhan berkatinya. Saya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dilakukan bangsa ini menjaga dan mempertahankan dan tiap bangsa, tiap warga bangsa akan terjamin dan terlindungi keamanannya. Semua daya upaya yang dikerjakan juga menolong warga bangsa Indonesia yang memiliki kekurangan yang terdampak secara langsung dengan pandemi yang berkepanjangan begitu. BLT, bantuan bantuan sosial lainnya kiranya Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menunjukkan perhatian dan kehadiran dari pemimpin bangsa kami di tengah-tengah kesusahan dan kesusahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Demikian juga Tuhan kami juga memohon campur tangan-Mu untuk bekerja dalam hati segala warga bangsa ini untuk bersedia bekerjasama seiring sejalan dengan upaya-upaya bijak yang masih dilakukan oleh bangsa ini untuk dapat mencegah penyebaran virus terjadi. Mereka juga menjadi orang-orang yang mengerti dan sadar mereka juga bertanggung jawab mengikuti komunitas yang vaksinasi yang sedang dikerjakan secara luas ke seluruh negeri ini. Kami tahu bahwa tak cukup mudah untuk melaksanakan hal itu kepada bangsa seperti Indonesia dengan penduduknya yang banyak yang tersebar di berbagai provinsi dan pulau-pulau dan tempat-tempat yang terpencil. Kami menginginkan Tuhan perlindungan penjagaan-Mu bagi para tenaga kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengerjakan bagian ini, bimbingan mereka ketika menjalankan tugas, memudah dari segala para bahaya dan memudah jalan mereka dari semua halangan dan rintangan-rintangan serta tantangan alam yang mereka hadapi. Kami juga berdoa mohon Tuhan bertangan penyertaan agar ketika mereka
dilaksanakan tugas baik dalam rangka mengerjakan program vaksinasi namun juga tenaga kesehatan kepada garda terdepan merawat dan berupaya menyembuhkan saudara kami yang terpapar virus di rumah sakit tempat-tempat isolasi terpadu. Tuhan juga agar Engkau melindungi dan menaungi mereka dengan kuasa serta sedikit dari antara tenaga kesehatan yang terpapar Tuhan. Sekali lagi Tuhan kita tetap berdoa saudara kami semangat mati jangan itu teman situasi berupa karena kesulitan yang mereka menggunakan kekuatan kasih setia dan sehingga apa yang mereka lakukan menjadi kebenaran Tuhan itu menunjukkan pembenaran. Kasih Bapak dan semuanya dalam tangan doakan kepada Jika saatnya kita akan menjalankan dan Tuhan, mari kita jalan kita supaya kita bisa memperoleh firman dalam hidup kita dan kita siapkan bicara kita supaya kita akan ujikan bagaimana bicara selanjutnya.
Mari kita akan berdoa, menyerahkan firman Tuhan hari ini kepada Allah. Ya Tuhan, oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan, kasih sayang-Mu yang sempurna, maka hari ini kami sekalian umat-Mu juga berkenan untuk hadir menikmati saat-saat menyembah dan saat-saat bersekutu sebagai keluarga di dalam Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang belum sepenuhnya reda dari masa pandemi, sebagian dari kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dapat menikmati persekutuan secara offline, hadir di tengah-tengah ibadah pada hari ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan dengan kasih karunia-Mu, dengan berkat dan pertolongan Tuhan juga tidak akan pernah melewatkan mereka menjadi anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya yang akan turut menikmati rahmat dan kebahagiaan dari berkat-berkat ibadah yang mereka ikuti hari ini secara online. Tuhan, kami berdoa kiranya kasih karunia Allah akan memakai kesempatan yang akan kami nikmati, menit demi menit yang berjalan bagi kami untuk dapat menikmati hadirat Allah dan merasakan bagaimana Engkau campur tangan bekerja untuk merangkai dan merajut hidup kami, supaya apa yang menjadi tujuan dari panggilan keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami melalui penebusan Kristus di atas kayu salib itu akan menjadi kualitas kehidupan yang kami jangkau, menjadi manusia-manusia baru yang terus-menerus disempurnakan di dalam Engkau, supaya ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah dunia ini Engkau dapat memakai kami yang sekalipun kami adalah umat yang lemah, orang-orang yang terbatas, namun di tangan Allah yang Maha Tinggi kami dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu yang heran di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pergumulan hidup bangsa ini. Karena kami berdoa kiranya firman Allah akan memberikan kepada kami panduan dan topangan untuk dapat mengerjakan panggilan itu dengan setia dan diberi kekuatan oleh Tuhan tiap-tiap hari untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan firman Tuhan hari ini kepada Bapa di surga, Allah sumber rahmat yang kami panggil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur sekalipun suasana belum sepenuhnya reda, gitu ya. Di berbagai tempat kita memang melihat bahwa PPKM yang semula PPKM level 4 di beberapa bagian sudah mulai turun ke level 3 bahkan level 2 ya. Namun Kota Malang kalau saya tidak salah masih berada di PPKM level 4. Namun kiranya ini tidak menjadi sebuah penghalang bagi kita, tidak memberi kepada kita sebuah alasan untuk tetap memenuhi panggilan keselamatan kita, membangun iman sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena sedapat mungkin bahwa kita akan mempergunakan tiap waktu, tiap kesempatan di mana kita beribadah, di mana kita menikmati firman Tuhan, bersekutu, kita gunakan sebaik-baiknya, gitu ya, agar apa yang Allah sediakan buat kita, firman-Nya yang teguh, hadiratnya yang berkuasa itu kita responi dengan hati yang sungguh-sungguh kita bukakan hadiratnya untuk bekerja, membentuk dan mendidik kita. Amin. Bagi kita yang ada di rumah Tuhan di tempat ini, saya mengucapkan selamat pagi, selamat datang. Demikian juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada hari ini secara online di rumah kediaman masing-masing. Kiranya tidak mengurangi kekusukan dan kesungguhan Bapak Ibu juga ya, untuk dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Di nama Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan di bawah tema ini, kemerdekaan, sebuah kesempatan untuk membangun hidup berbudi dan penuh bakti. Galatia 5 ayat yang ke-13. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil
merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan kesempatan untuk membangun hidup berbudi dan penuh bakti. Nah, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan di minggu terakhir momentum bulan Agustus yang dalam agenda dan kalender gereja kita sebagai sebuah yang dirancang menjadi waktu di mana kita merayakan, mensyukuri kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah bagi bangsa kita. Karena itu khotbah-khotbah di bulan Agustus selalu akan bertema kebangsaan, nasionalisme, dan bagaimana kita menghayati panggilan iman kita sebagai orang percaya di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara. Bahwa di tengah-tengah bangsa ini kita juga punya panggilan dan tugas yang harus kita penuhi. Amin. Nah, Bapak Ibu, tadi kita membaca bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang di dalam bagian ini Rasul Paulus itu sedang berjuang untuk memberi nasihat atau mengoreksi, meluruskan jalan pemikiran atau orang yang gagal paham ini terhadap makna anugerah keselamatan di dalam Kristus. Gagal paham. Nah, gagal paham ini bisa menjadi sebuah potensi yang berbahaya, ya. Karena seperti apa yang sering saya sampaikan bahwa pemahaman itu akan berdampak kepada laku hidup. Nah, karena itu Rasul Paulus merasa penting untuk mengoreksi, meluruskan kembali orang-orang yang berpikir secara keliru terhadap anugerah atau makna anugerah. Mereka berpikir bahwa anugerah, besarnya dan luasnya anugerah Allah melalui penebusan Kristus itu seolah-olah memberi kepada mereka sebuah garansi. Mereka berpikir ini adalah garansi yang membuat mereka boleh melakukan apapun sesukanya, melakukan apapun sekehendak hatinya, karena anugerah Allah yang sedemikian besar itu dan pengampunannya itu akan lebih besar melampaui semua dosa-dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, dalam beberapa kesempatan saya ikut diskusi lintas iman di media online atau di internet dan sebagainya, ya. Nah, di berbagai media itu saya melihat ada banyak orang yang juga rupa-rupanya gagal memahami hakikat dan makna iman Kristen yang dibangun atas kepercayaan terhadap anugerah ini. Mereka punya pikiran yang keliru terhadap iman Kristen, seolah-olah iman Kristen itu mengajarkan kebablasan, pembablasan. Nah, pembebasan itu bukan kebablasan. Ini makna dari anugerah. Bahwa memang benar, anugerah itu membuka jalan bagi kita untuk menerima pengampunan, penebusan atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dan benar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang ketika kita membawanya kepada Tuhan itu akan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk mengampuni kita. Tapi sekali lagi bahwa anugerah pembebasan itu bukan pembablasan, yang artinya orang bisa melakukan apa saja dengan garansi anugerah tadi. Sebaliknya bahwa anugerah itu adalah ini, anugerah itu adalah pembuka pintu kebebasan. Maksudnya gini, mereka berpikir gini, bahwa anugerah itu adalah sebuah pintu yang membuka kebebasan orang untuk mengejar segala rupa kesenangan yang maknanya itu mengumbar hawa nafsu. Ini pikiran orang-orang yang gagal paham tadi.
Mereka berpikir bahwa mereka boleh melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Oleh karena hukuman itu telah ditiadakan bagi mereka ketika mereka melakukannya. Oleh karena dosa-dosa itu sudah ditanggung, dibayar oleh Kristus. Dan mereka berpikir itu artinya apapun yang kami lakukan tidak akan pernah membuat kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalani hukuman dosa. Karena dosa itu sudah ditanggung oleh Kristus. Enak kan? Lalu orang mengatakan, enak orang Kristen itu hanya cukup mengatakan percaya kepada Kristus. Ya. Percaya kepada Kristus yang sudah mati menanggung dosa-dosa. Maka kemudian orang boleh melakukan apa saja, orang boleh melakukan apapun, dan nanti setelah mati masuk surga. Nah, karena tadi saya sebutkan anugerah itu pembebasan, tapi bukan pembablasan. Rasul Paulus sudah mengoreksi konsep yang keliru, kesesatan berpikir yang sangat berbahaya dan berpeluang kemudian untuk menjumuskan orang-orang yang gagal paham tadi, ya, menjadi manusia yang sedang berjalan hidup menuju pada jurang kehancuran dosa. Karena Alkitab mengatakan ini, dosa itu adalah kehidupan apa? Terjajah. Ya, dosa itu sama dengan situasi dan keadaan orang hidup terjajah. Karena orang yang terikat di dalam dosa tidak punya kemerdekaan. Alkitab mengatakan itu, dosa itu adalah sebuah hidup perhambaan. Diperhamba oleh hawa nafsu. Tidak salah kalau saya digambarkan di sana. Orang yang sedang terbelenggu, ya, terbelenggu dan ditindas oleh segala macam kejahatan. Orang berdosa itu adalah orang yang tidak bebas. Mereka adalah orang yang tertindas dalam hawa nafsunya. Itu. Nah, maka ketika kita bicara mengenai anugerah Allah di dalam Kristus diberikan kepada kita, manusia itu adalah untuk membebaskan kita, memerdekakan kita dari penjajahan dosa. Ya, dulu kita diberhamba oleh dosa, menjadi hamba dosa, dijajah dan ditindas oleh kuasa dosa. Di dalam Kristus sekarang kita dibebaskan, dimerdekakan dari penjajahan dosa. Nah, karena itu kemudian iman Kristen itu menekankan gini, keselamatan itu bukan sekedar bicara mengenai orang percaya kepada Kristus yang dulu bukan Kristen menjadi Kristen. Keselamatan itu tidak berarti memindahkan orang dari tempat ibadah lain masuk ke dalam gereja dan berhenti sampai di sini. Tidak, ya. Karena hakikat iman Kristen, makna anugerah yang sebenarnya itu mengubah manusia menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Gitu ya. Anugerah itu mengubah manusia menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kalau seandainya disebut baru berarti kan ada yang lama, betul ya? Gitu. Jadi ini satu kondisi yang kontradiksi dengan keadaan yang sebelumnya. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Yang kalau dilihat kemudian buah-buah dari kehidupan yang lahir baru tadi, manusia baru itu bukan hidup dalam kedagingan, itu yang disebut di dalam kitab bahagia, tapi hidup di dalam pimpinan roh. Nah, karena itu kalau orang menyalahpahami iman Kristen sebagai iman yang gampang, iman yang murahan, hanya cukup karena orang mengatakan, oh ya, Kristen percaya pada Kristus, lalu kemudian garansi masuk surga, apapun perbuatannya, apapun kelakuannya. Nah, ini orang yang gagal paham, betul ya?
Ini pemahaman iman yang keliru terhadap hakikat kekristenan yang sesungguhnya. Gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang mengatakan bahwa anugerah itu kemudian seperti tadi pintu gerbang yang dibukakan bagi seekor kuda yang semula dikerangkeng di kandang, lalu dilepaskan kemudian di ladang luas lalu hidup seperti kuda liar. Oh tidak, ya. Karenanya kemudian menjadi manusia merdeka di dalam Kristus sebaliknya adalah dibukanya peluang, kesempatan terbuka bagi orang-orang percaya itu membangun sebuah kehidupan baru, kehidupan yang mulia, kehidupan yang menegakkan kebenaran, kehidupan yang suci, kehidupan yang lurus, yang dahulu tidak mungkin diwujudkan karena hidup terjajah dalam dosa. Ini yang benar. Anugerah itu adalah gerbang dibukanya kesempatan bagi manusia untuk menggunakan potensi, kecakapannya, atau karunia-karunianya, atau juga menggunakan sumber dayanya untuk apa? Meraih kehidupan yang mulia, meraih kehidupan benar sebagai manusia untuk memanusiakan manusia. Nah, itu gambarannya. Dibebaskan agar kemudian kita mampu menggunakan apa yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan untuk melayaninya. Ya, sebagai manusia yang memuliakan Allah, tapi pada waktu yang sama memanusiakan manusia. Gitu ya. Hablu minallah, hablu minanas. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebagai dua tanggung jawab yang Allah percayakan dalam anugerah ini, yang dua-duanya penting dan tidak boleh ditinggalkan, ya. Jadi ini makna hidup Kristen. Hablu minallah, mengasihi Allah, hablu minanas, mengasihi sesama, dilukiskan dalam salib ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu, pada dasarnya tadi saya sebutkan, penjajahan itu merendahkan kemanusiaan atau merampas kemanusiaan. Tapi anugerah Allah memulihkan manusia kembali kepada jati dirinya sebagai kekasih Allah, sebagai hamba Allah, untuk menegakkan kemanusiaan, bukan menanggungkan perbudakan. Nah, ini refleksi iman dari firman Allah yang kita lihat dari firman Tuhan. Tapi tadi saya sebutkan bahwa ini pun adalah momentum bagi kita untuk merayakan anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan yang sama itu juga bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita melihat makna kemerdekaan yang kita terima sekarang sebagai sebuah bangsa. Di tengah momentum peringatan kemerdekaan dan dalam konteks kita hidup berbangsa dan bernegara, ada satu nilai yang sama, bahwa kita yang hidup di masa kini, kita yang hidup sekarang, adalah orang yang juga tidak boleh lupa dan gagal paham. Gitu ya, bahwa kita adalah orang yang berada pada sebuah kedudukan sebagai penerima, pewaris anugerah dari mereka-mereka yang di masa lalu, para pahlawan yang berjuang, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian gugur mengorbankan nyawanya untuk meraih kemerdekaan agar mereka kemudian dapat mewariskan kemerdekaan yang hari-hari ini kita nikmati, Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa kita ini adalah orang yang berhutang anugerah, betul ya, kepada para pahlawan yang telah mengorbankan dirinya untuk memberikan kemerdekaan yang hari-hari ini kita nikmati, yang di masa itu tidak dimiliki oleh para pahlawan
yang telah berjuang untuk kita di masa kini. Mereka berjuang untuk membawa kita menjadi bangsa dan manusia merdeka. Nah, karena itu tidak salah kalau seandainya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, masih ada yang hafal nggak? Halo? Undang-Undang Dasar 45. Saya ingat dulu waktu saya SMP dan SMA, ya, setiap kali upacara bendera kan biasanya digilir per kelas, ya. Tapi di setiap kali kelas saya dapat giliran menjadi apa? Petugas apa ini? Upacara bendera, saya selalu kebagian baca Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Jadi spesialisasi saya dulu di situ. Baca Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena itu saya tidak lupa nih pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Sebagian besarnya saya hafal kalau saya sudah membaca. Tapi satu hal yang penting, bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bangsa ini memberi sebuah pengakuan, ya, memberi sebuah pengakuan dengan baik-baik bahwa kemerdekaan itu kita terima sebagai apa? Berkat dan rahmat Allah, rahmat Tuhan, anugerah. Betul ya? Nah, jadi disebutkan di sana bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi tentu pesan dan nilainya sama dengan apa? Dengan tadi itu iman di dalam Kristus, bahwa kita diselamatkan itu, ya, kita menerima anugerah Allah sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Maka demikian juga bahwa tadi kita diselamatkan oleh Tuhan dalam anugerah itu, tapi pada waktu yang sama bahwa anugerah itu mengandung sebuah pesan tanggung jawab untuk menggunakan anugerah itu dengan benar. Betul ya? Jadi saya sebutkan tadi kita diselamatkan, ya, tapi jangan lupa bahwa keselamatan itu tidak hanya bicara soal hak nanti kita akan ke surga. Sekalipun itu benar, tapi jangan lupa satu pesan penting juga, bahwa anugerah itu mengandung sebuah pesan tanggung jawab. Bahwa sebelum kita menerima mahkota kehidupan yang Allah sediakan di dalam dunia ini, kita punya tanggung jawab. Betul ya? Karena tadi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus itu adalah orang-orang yang telah menandatangani kontrak untuk hidup menjadi hamba Kristus, menjadi pelayan-pelayan Kristus di tengah-tengah dunia ini, mengisi anugerah itu dengan cara yang benar, dengan membangun kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, menjadi hamba yang benar. Dan juga kemudian adalah apa? Kesempatan bagi kita untuk mempergunakan apa yang kita miliki dalam hidup ini untuk melayani Allah. Maka sama Bapak, demikian juga anugerah kemerdekaan. Tadi Rasul Paulus mengatakan, gitu ya, benar kita dipanggil untuk merdeka. Kita adalah orang-orang yang dianugerahi kemerdekaan, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Coba kita lihat di ayat 12 tadi. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, tapi sebaliknya kesempatan untuk melayani seseorang, satu orang dengan yang lain dalam apa? Dalam kasih. Demikian juga anugerah kemerdekaan. Kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa juga adalah sebuah kesempatan dan tanggung jawab untuk menggunakannya dengan benar. Perjuangan pemimpin bangsa kita di masa lalu
perjuangannya adalah membawa bangsa ini lepas dari penjajahan. Ya, benar. Tapi kita sekarang yang telah dianugerahi kemerdekaan, kita juga adalah orang-orang yang punya tanggung jawab berjuang untuk mencapai sesuatu yang lain. Sebagaimana saya sampaikan beberapa minggu yang lalu di awal-awal peringatan Agustus, gitu ya. Saya sampaikan gini, bahwa tujuan akhir bangsa ini berjuang melawan penjajah semata-mata bukan untuk merdeka. Kemerdekaan itu bukan tujuan akhir, bukan sasaran akhir. Setelah merdeka lalu tidak buat apa? Tidak. Sebaliknya, ibaratnya bahwa kemerdekaan, perjuangan untuk merdeka itu hanyalah sebuah pintu gerbang bagi bangsa ini untuk masuk dalam perjuangan selanjutnya, mengejar cita-cita yang luhur, tujuan yang lebih besar daripada sekedar menjadi bangsa yang merdeka. Seperti yang kalau tadi kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan di sana. Beberapa waktu yang lalu ketika perayaan 17 Agustus, kan anak-anak sekolah itu diminta untuk melihat upacara 17 Agustus di Istana Merdeka, ya. Karena upacara yang biasanya dilakukan setiap tanggal 17 di sekolah-sekolah karena pandemi kan tidak boleh, ya. Lalu kemudian kami memberi pesan kepada Andrew bahwa dia harus mengikuti itu, ya. Lalu dia mengatakan begini, apa memang harus Pak ikut upacara itu? Ya. Sebenarnya saya sampaikan ya harus. Untuk apa? Ya. Nyatanya bangsa kita ini belum sungguh-sungguh merdeka. Ya. Jadi Andrew juga suka lihat berita. Jadi setiap kali ada berita tentang korupsi dan sebagainya, ya, korupsi lalu kemudian penyalahgunaan jabatan, itu menjadi bahan buat kami diskusi. Dan dia mengatakan ini, kita lihat itu, faktanya bangsa kita belum merdeka. Masih begitu banyak orang yang miskin, tidak bisa makan, susah mencari pekerjaan. Lalu masih ada berbagai macam tindakan-tindakan ketidakadilan di negeri ini. Coba itu, apakah dengan begitu kita ini bangsa merdeka? Nah, lalu saya sampaikan, kita merdeka dari penjajah, tapi belum merdeka untuk sesuatu yang lain. Nah, disitulah tempatmu, ya. Disitulah kamu bertanggung jawab untuk berjuang dengan perjuangan yang beda dengan para pahlawan dulu. Pahlawan dulu berjuang untuk menganugerahkan kemerdekaan itu kok seperti pintu gerbang yang dibukakan agar kita masuk dalam sebuah perjuangan yang lain yang lebih besar daripada sekedar lepas dari penjajahan bangsa lain. Ya, tapi berjuang untuk memajukan negeri ini, berjuang untuk mensejahterakan negeri ini. Nah, kalau kita melihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, ya, tujuan kemerdekaan bangsa kita itu adalah untuk membuat bangsa kita itu menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat. Coba ditampilkan tadi, ya. Ya, sebelum ini, ya. Nah, coba baik-baik, ya. Nah, atas berkat tangan Allah yang Maha Kuasa, dengan didalam oleh keinginan yang tulus supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya. Lalu di situ disebutkan sebelumnya menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bawahnya melindungi seluruh kedaulatan Indonesia dan sebagainya. Bapak Ibu, itulah perjuangan yang para pahlawan sekarang wariskan untuk kita sekalian berjuang mengerjakannya. Barangkali mungkin ketika mendengar ini dalam benak Bapak Ibu berpikir, aku sopo, ya. Siapa saya?
Apakah yang saya lakukan itu punya pengaruh? Gitu ya. Saya bukan anggota dewan, pejabat pun ya bukan Pak. Saya hanya pekerja biasa, sekretaris kantor, gitu ya. Lalu pekerja biasa, siapa saya? Apakah yang saya lakukan itu sesuatu yang berarti? Bapak Ibu, jangan keliru, ya. Kalau dulu pahlawan adalah orang yang berkorban untuk merebut kemerdekaan, sekarang para pahlawan itu adalah orang yang berjuang dalam medan laga apapun untuk mengisi kemerdekaan menjadi sesuatu yang berarti. Kalau seandainya kita melihat di tayangan televisi ada tayangan namanya From Zero to Hero, ya. Dari apa? Bukan siapa-siapa tapi menjadi pahlawan. Saya setuju dengan itu, bahwa di sana yang disebut sebagai pahlawan adalah siapapun yang berjuang, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, ya, bagaimana mencoba menolong bangsa ini keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yang disebut pahlawan tidak selalu orang-orang yang jasanya gede-gede. Kapan hari saya melihat ketika masa-masa pandemi ini memuncak, gitu ya. Lalu ketika orang pergi ke rumah sakit untuk membawa pasien yang kena COVID itu susah cari ambulan. Lalu ada seorang supir angkot, gitu ya, yang mengubah angkotnya yang biasa menarik penumpang cari duit itu, lalu dia ubah jadi ambulan, ngangkuti orang satu-satu diantar ke tempat isolasi mandiri. Pahlawan nggak mereka? Ya. Pejuang kan mereka? Ya. Lalu kapan hari ada sekelompok mahasiswa, gitu ya, yang urunan dari uang mereka, karena peti mati mahal, ya. Tadi malam saya masih lihat yang berangkat. Lalu mereka kemudian buat peti, ya, untuk dibagikan secara gratis bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang tidak sanggup beli peti, ya, untuk memakamkan anggota keluarga yang meninggal. Pahlawankah mereka? Ya. Tentu tadi saya sebutkan cita-cita yang luhur itu, upaya untuk mengisi kemerdekaan yang seindah itu, semulia itu, tidak mungkin kita bebankan kepada hanya beberapa. Kita bebankan kepada beberapa orang. Presiden saja misalkan, gitu ya. Karena itu hari ini kita melihat begitu banyak orang yang mengeluh, menghujat dan menghina pemimpin-pemimpin bangsanya tanpa bercermin, ya. Mohon maaf saya mengatakan tanpa bercermin. Mereka berpikir bahwa presidenlah yang harus bertanggung jawab melakukan itu. Ya, betul. Tapi jangan lupa bahwa perjuangan bangsa kita untuk mewujudkan itu tidak hanya bisa diletakkan pada pundak presiden saja. Semua kita pewaris kemerdekaan negeri ini, pewaris anugerah bangsa ini adalah orang-orang yang juga punya tanggung jawab untuk ikut berperan, ya, menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Ada banyak orang yang menuntut semuanya enak, semuanya gampang, semuanya bagus, ya. Tapi ketika kemudian untuk mengupayakan hal itu, pemerintah misalkan minta mereka tertib, betul ya? Minta mereka ikuti aturan, mau nggak? Nggak mau, betul ya? Coba bayangkan kalau seandainya orang mau seenaknya sendiri, nggak mau diatur dan berharap semuanya jadi baik, mustahil. Mungkin malaikat pun geleng-geleng kepala, yang ini ngatur orang Indonesia. Itu. Kita semua berperan. Bangsa ini milik kita bersama. Tumpah darah kita bersama. Semua orang beragam profesi harus ikut aktif, turut mengisi
kemerdekaan ini sebagai sebuah sarana membangun kehidupan bangsa mulia dan beradab seperti cita-cita ketika bangsa ini merdeka. Karena itu bagi saya, orang-orang yang sebaliknya merusak cita-cita kemerdekaan ini, gitu ya, merusak cita-cita kemerdekaan dengan berbuat tidak jujur, menyalahgunakan kekuasaan, berlaku diskriminatif kepada orang hanya karena masalah suku, masalah ras, masalah agama, ya. Mereka pantas disebut sebagai para pengkhianat. Pengkhianat terhadap cita-cita luhur bangsa kita, siapapun mereka, golongan apapun mereka. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang justru ya, menusuk dari belakang, mengingkari cita-cita kemerdekaan bangsa kita, mereka adalah para pengkhianat, siapapun mereka. Nah, kalian Bapak Ibu, beberapa hari ini kan sedang ramai, gitu ya, kasus penodaan agama yang dilakukan oleh seorang yang bernama siapa? Muhammad Kece, gitu ya. Saya Bapak Ibu menanggapi hal itu lalu buat status di Facebook. Mungkin itu sesuatu yang tidak berarti, tapi saya yakin itu punya nilai. Ya, saya tidak menghakimi, saya merasa bahwa polisi tidak sedang berbuat salah ketika menangkap seorang yang bernama Muhammad TC tadi yang dianggap melecehkan agama tertentu. Tapi hal yang sama juga dilakukan pada penganut dari agama lain, agama mayoritas yang juga melakukan hal yang sama, harus ditangkap. Itu namanya adil, betul kan? Jadi kalau saya tidak, polisi, aparat keamanan, penegak hukum itu hanya seperti jadi alat pemukul, gitu ya. Alat pemukul dari kelompok mayoritas kepada minoritas. Tapi sesungguhnya seharusnya di negeri ini istilah mayoritas dan minoritas tidak boleh terjadi, karena itu bermakna diskriminasi. Betul ya? Mengapa demikian? Karena bangsa ini adalah bangsa kita bersama. Kalau orang mau bertanya, apakah orang-orang Kristen, Hindu, Buddha juga ikut berjuang meneteskan darah dan air mata bangsa ini? Ya. Karena itu kita orang percaya bukan warga negara kelas 2. Jumlah kita tidak lebih banyak, ya benar, tapi bukan berarti bahwa karena jumlahnya yang tidak banyak itu tidak sebanyak yang lain lalu boleh ditindas. Tidak, bangsa ini kita harus bersama. Indonesia itu tumpah darah kita. Nah, karena itu mari kita semua kerahkan segenap daya untuk membangun negeri ini, apapun yang bisa kita lakukan. Setidak-tidaknya kita bisa lakukan hal-hal yang kecil, tapi bisa menolong bangsa kita untuk tidak menjadi lebih susah. Setidaknya ngatur diri kita sendiri, betul ya? Nah, lalu kalau seandainya kita hari-hari ini bekerja di bidang-bidang tertentu, gunakan profesi kita sebagai sebuah tempat kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa ini. Saya dipanggil oleh Tuhan sebagai pembina umat. Saya akan mengerjakan itu dengan baik, mengajar warga gereja menjadi warga gereja yang bertanggung jawab, ya, warga negara yang hidup lurus dan benar. Ya, dan pada waktu yang sama saya juga belajar untuk mengawasi diri saya sendiri. Benar ya? Disitulah kemudian saya berdiri sebagai pejuang mengisi kemerdekaan bangsa kita. Kita yang mungkin bekerja jadi tukang parkir misalkan, bekerja dengan sungguh-sungguh jadi tukang parkir yang jujur, betul ya? Waktunya setar kepada pemerintah, kepada Pemda, setarkan dengan jujur, jangan mencuri, benar ya? Jadi tukang sapu, sapulah jalan sebersih-bersihnya sebagai sebuah pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini, menjadi pejuang Bapak Ibu. Itu tidak berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu yang besar. Kalau saya Allah berikan kesempatan buat kita untuk itu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya ada anak-anak Tuhan yang duduk ikut ambil bagian
di dalam pemerintahan menjadi anggota dewan, jadilah terang di sana, jadilah berkat di sana. Jadi pejabat yang jujur, yang membela kepentingan orang-orang miskin. Lihat, bukan memperkaya diri. Nah, kerahkan segenap daya untuk menggenapi cita-cita luhur bangsa kita. Sebagaimana di dalam iman kepada Kristus, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang percaya yang harus bertumbuh kepada maksud dan tujuan keselamatan. Benar kan? Betul ya? Karena itu ketika kita beribadah, kita menjadi warga gereja, maka di sana kita digembalakan, diajar, kadang-kadang dinasehati, ya. Kalau perlu didisiplin, kalau saya tidak disiplin. Dengan tujuan apa? Kita belajar menggenapi tujuan keselamatan, tujuan Kristus memerdekakan kita dari dosa, agar kita menjadi umat yang makin sempurna di dalam Dia. Tujuan keselamatan. Tapi tadi saya sebutkan, demikian juga sebagai orang yang mewarisi kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa ini dari penjajahan, maka kita juga punya tugas dan tanggung jawab membawa bangsa ini menggenapi tujuannya sebagai bangsa merdeka. Karena mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan, ya. Orang percaya yang hidup dalam iman yang penuh budi, ya. Jadikan ini sebagai penghayatan buat kita. Orang beriman di tengah-tengah bangsa ini. Bagian terakhir, ya. Nah, apa Bapak Ibu? Melayani Tuhan, ya. Melayani sesama, ya. Kita warga kerajaan Allah, ya. Tapi juga kita adalah warga negara Indonesia, ya, betul ya? Karena itu menurut kita. Ayo kita baca sama-sama ya. 2, 3. Menjadi orang percaya beriman penuh budi dan menjadi warga yang mencintai bangsa negara dengan penuh. Setuju? Amin. Mari kita bagi berdiri sama-sama, kita baca dengan langkah. Sebagai penutup momentum 17 Agustus, gitu ya. Momentum bulan kemerdekaan bangsa kita. Ini ikrar iman kita sebagai warga kerajaan Allah pada waktu yang sama, hamba Allah pada waktu yang sama, tapi juga warga negara pada waktu yang sama. 2, 3. Menjadi orang percaya beriman penuh budi dan menjadi warga yang mencintai bangsa negara dengan penuh bakti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, menutup sesi bulan bagi kami untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan. Maka kami rindu bahwa Engkau akan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi iman dalam arti yang penuh. Bahwa sebagai warga kerajaan Allah, sebagai umat milik-Mu, kami memiliki sebuah panggilan untuk menggenapkan keselamatan yang dikerjakan oleh anugerah Kristus itu, membimbing kami dalam sebuah kehidupan iman yang makin maju, makin dewasa di dalam Engkau. Dan tidak boleh ada sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk mewujudkan harapan dan kerinduan Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang saleh di tengah-tengah dunia yang sedang hidup dalam gelimang dosa dan kejahatan. Namun pada waktu yang sama kami juga menyadari panggilan kami sebagai warga dari bangsa ini, Indonesia yang adalah tumpah darah kami, negeri di mana kami dilahirkan dan mungkin akan menutup mata di dalamnya. Kami yang hidup dari tanahnya, kami yang hidup dari udara dan airnya. Karena tolonglah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa di tengah-tengah bangsa ini kami punya panggilan. Panggilan untuk menunjukkan diri sebagai orang percaya yang akal budinya lurus, tapi pada waktu yang sama juga menjadi warga negara yang mencintai bangsa dan negeri ini dengan penuh bakti.
Tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang ikut membangun kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini. Kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa. Karya kami tidak selalu spektakuler dan besar. Namun setidak-tidaknya Tuhan tolonglah kami untuk mengerjakan bagian apapun yang kami terima sekarang. Profesi apapun yang kami terima sekarang. Mengerjakan segala sesuatu sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya untuk ikut membangun martabat dari bangsa ini. Firman-Mu kiranya akan mencerahkan kami dan menolong kami untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, melakukan apapun selagi kami bisa untuk ikut melakukan apa yang baik, yang menolong bangsa ini menjadi makin maju, menjadi makin berjaya, dan meraih kesempatan-kesempatan yang baik untuk dapat melakukan apapun ya Tuhan, yang membuat kami menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sudah saatnya kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Saya mau mengasih saudari Agnes dan saudari ini sehingga apa yang kami berikan ini menjadi apa yang harus menjadi alat perjalanan kami juga bersama mengelolanya dan diberikan kita kebijaksanaan sehingga mau boleh mengelolanya dengan baik dan kembali lagi untuk dalam bangsa. Jika setiap pekerjaan kami ini berbagai buat kami yang mungkin masih dalam pekerjaan, kami tahu Tuhan yang kami sediakannya kepada orang dunia. Dan kita menonton Yesus dan berdoa untuk kami. Dan satu pujian kita pelajaran
kembali ke tengah-tengah tugas pelayanan dan tanggung jawab yang Allah serahkan kepada kita menjadi hamba Tuhan dan abdi bagi bangsa dan negara ini. Lakukanlah firman Tuhan, kerjakanlah semuanya ini, dan Tuhan dengan kuat kuasanya kiranya akan mengubah dan menolong kita. Selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sumber segala rahmat dan pertolongan akan menganugerahkan kepada kita pemeliharaan dan topangan kuasanya senantiasa atas hidup kita dan melekatkan hidup kita dengan hatinya, mencurahkan kasih sebagaimana yang telah Dia tunjukkan dengan kasih sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian juga akan menopang kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan memimpin, memberi kepada kita hikmat, pengertian tentang Tuhan dan menjaga hidup ini sempurna dalam tiap-tiap hari. Supaya kelak ketika Sang Raja Yesus datang kembali kedua kali ke dalam dunia ini sebagai Tuhan segala Tuhan, sebagai Raja segala Raja, Ia akan menjumpai kita menjadi umat yang hidup berkenan dan layak untuk hormat kemuliaan namanya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang hari ini sudah melayani kita dalam ibadah pada hari ini. Sudah kita sekalian yang berkenan hadir di rumah Tuhan dalam ibadah secara offline, dan juga Bapak Ibu sekalian yang menjadi bagian dalam ibadah ini yang mengikuti streaming di rumah masing-masing di Tuhan di dalam Tuhan. Atas Bapak Ibu sekalian, untuk jadwal pelayanan hari Minggu yang akan datang nanti sudah akan saya sampaikan via WA seperti biasa, dan mengingatkan kembali bahwa setiap Kamis kita ada persekutuan doa keluarga online ya, yang link dan petugas yang akan menaikkan doa juga akan kita bagikan via WA group sebagaimana yang kita lakukan. Ada usulan dari beberapa rekan-rekan kita agar ibadah persekutuan doa diganti di hari Jumat, karena di hari Jumat itu besoknya Sabtu, anak-anak libur, dengan harapan supaya para orang tua bisa mendampingi itu ambil bagian dalam persekutuan secara penuh, secara khusyuk dan terganggu dampingi anak dan sebagainya. Saya akan supaya hal itu bisa dilaksanakan, karena minggu saya harus menjadwal ulang untuk kelas katekisasi yang masih dilaksanakan untuk beberapa orang. Jadi nanti akan informasi selanjutnya ya dari saya. Pesan saya, kita jaga protokol kesehatan, pandemi belum selesai. Bagi Bapak Ibu yang mungkin menghendaki untuk terima vaksin, yang belum vaksin ya bisa mendaftar melalui saya kalau saya ini Bapak Ibu berkenan ya. Ini satu langkah yang penting juga wujud ketaatan kita kepada bangsa dan negara yang adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, kita laksanakan itu. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita.